Jadi untuk yang sekarang saya kemarin ada ekspor sedikit tentang debugging di Flutter. Jadi debugging itu proses dari bug. Nah, ini sedikit apa itu? Intermezzo ya. Apa itu bug? Bug itu error atau komputer program. Pokoknya apa-apa saja yang bikin itu nggak seharusnya to produce an incorrect and unexpected result or to behave in unintended ways. Jadi katanya dulu kenapa disebut bug? Karena dulu waktu proses dulu waktu komputer masih gede belum kayak sekarang ini ada orang engineer namanya developer. Jadi komputernya dulu gede ada sangat beranak ada mau apa itu nyangkut di mesinnya jadi ada masalah itu sih. Jadi dibagi itu apa? Jadi prosesnya debug di program debug itu nggak cuma benerin kode tapi juga cari tahu kenapa bisa terjadi dan gimana caranya biar nggak kejadian lagi depannya. Ada sedikit juga perbedaan debugging sama software testing. Jadi testing itu mencari tahu kalau ada bug apa yang terjadi. Software testing membantu developer juga jadi tahu kenapa itu terjadi bug dan apa efeknya. Sedangkan kalau debugging itu dari setelah ditemui dan mencari tahu kenapa dan cari tahu gimana caranya biar nggak terjadi lagi. Jadi kayak debugging itu reverse engineer-nya dari software testing. Untuk saya itu cuma sih. Untuk di bagian prakteknya saya ada bikin ini sedikit. Di yang dari kemarin dibikin ada problem sedikit biar cari tahu kalau di Flutter tuh kalau terjadi bug apa yang akan terjadi. Karena dari Flutter sendiri ada kalau kita mengakses halamannya ketika widgetnya itu diakses bakal ada error yang dari error Flutter sendiri. Yang saya sedikit nunggu launching karena apa ya tergantung device sih. Flutter kelemahannya kalau developer dengan apa namanya laptop atau komputer RAM-nya kecil ya nggak disarankan sih karena kemungkinan besar yang nggak bisa jalan. Nah kayak di sini ada state biasa yang kita bisa pencet. Tapi begitu di halaman kedua ini dibikin error. Nah errornya ini baru ketemu setelah halamannya diakses. Nah tapi hebatnya Flutter juga kalau halamannya itu ditinggalin ya udah problemnya nggak jalan, nggak masalah. Nah ini pertama debugging yang manual lah ya sebutannya, nggak pakai debugger. Jadi kita bisa lihat di sini errornya apa di aplikasinya, terus kita bisa lihat di debug console namanya. Nah, di debug console ini biasanya kalau run without debugging karena ini benar-benar ngerun aja, kemungkinan message-nya yang terjadi cuma ada null check operator value. Ini message-nya kurang jelas apa errornya dan kita juga nggak tahu halamannya ini di mana problemnya. Nah ini kalau sekarang kan gampang kecil, tapi kalau aplikasi udah lumayan, misalnya ada 5 halaman, terus ada berbagai widget lagi, kita bakal kesulitan. Nah itulah gunaan yang dari run pakai debugging. Start with debugging, dia juga kalau dari waktu nge-build yang ada problem, dia kalau nge-run juga. Kalau secara UI apa bedanya ya? Mungkin jadinya orange, tapi pasti ada kan. Nah, begitu udah nge-run, kalau mengakses ke halaman yang error lagi, nah dia bakal sebelum mengakses, dia masih tahu, oh di sini ada error nih. Ya, aplikasinya nge-freeze pada perubahan. Dan ketemu, nah karena dia sebelum ke halaman ini pun udah, ya sebelum halamannya di load udah dikasih tahu, aplikasinya berhenti dan nggak muncul di bug konsol. Tapi kalau kita continue aja, nah baru ada error. Nah ini lebih jelas lagi errornya, ada stack trace-nya kalau sebutannya. Dia kita scroll terus ke atas, dikasih tahu nih relevan widget yang bikin error yang mana, ada halamannya, ada folder-folder juga. Nah kita bisa lihat di sini ada pertama second screen, ini dikasih tahu line-nya dan line, terus kalau line-nya panjang ke samping dikasih tahu juga ini karakter keberapa yang bikin error. Terus ke bawahnya stack trace-nya ini lebih detailnya. Kalau kita misalnya lagi di sini, kita juga bisa tinggal ngeklik ke kontrol terus klik
linknya kita bakal begini. Nah ini sama dia kita tahu gimana cara solve-nya. Solve-nya karena null check operator use null value, nanti bisa, karena sebenarnya nggak perlu kan, kita bisa hapus dulu, nggak perlu kita. Dengan itu kita bisa solve itu cara penggunaan simple ya. Tapi kalau kita mau pakai itu, lebih gampang kalau kita di halaman yang error kelihatan. Jadi di sini di halaman yang gak error ini ya udah aja, sebenarnya normal aja, semuanya bisa dilakukan, semua bisa di atas. Nah, breakpoint itu tujuannya adalah kalau kita nyampe ke titik ini, debugger bakal berhenti ngecek apa aja sih yang terjadi di situ. Karena ya ada di sana di kanan sini kita ada click to add breakpoint. Begitu kita akses, nah di button ini yang terjadi adalah aktivitas menambahkan counter. Nah, begitu nambahin counter dipanggil, nah begitu kita udah nyampe proses yang kita add breakpoint, dia bakal nge-pause. Jadi tujuannya lebih kita bisa melihat step by step begitu yang apa sih yang terjadi. Nah, di sebelah kiri kita ada lokal, ada global. Global ini global variable, lokal ini state yang ada di lokal ini. Nah, ini juga kita misalnya bisa kita watch juga. Nah, jadi dia akan selalu ada di sini state-nya. Jadi kalau kita step into, pertama begitu klik dia bakal manggil set state. Set state ini yang awalnya di sini counter 0, terus dia masuk ke manggil function. Nah, begitu kita ternyata, saya baru tahu juga sih, ternyata begitu kita sampai ke proses counternya ini ternyata belum dihitung, baru dihitung ada perubahan setelah prosesnya lewat. Nah, dia jadi satu counternya. Dan yang tadi juga, yang state-nya tadi nggak ada di lokalnya, sekarang jadi ada counternya di sini. Nah, untuk di sini saya kebetulan saya bikin simulasi ada 2 state buat melihat begitu update sebenarnya lebih ke lokal state-nya tuh ada apa aja sih, karena ini saya juga baru. Nah, begini dia akan, nah di sini tadi kalau kelihatan sedikit di lokal state-nya begitu ada tambahan baru dia bakal dimasukin. Jadi di sini lebih kayak, kalau di web itu lebih ke redux-nya mungkin ya, kalau di React yang saya sering pakai. Terus step over lagi, nah prosesnya selesai. Terus dia karena prosesnya set state itu di Flutter akan secara otomatis nge-render ulang halamannya, makanya dia masuk lagi ke proses building lagi. Teksnya diproses nampilin, harusnya terakhir. Stylenya masuk juga, masih selesai. Begitu dipencet lagi, continue dulu, karena stopper yang masih di sini, begitu dipencet lagi dia bakal secara otomatis trigger lagi. Kita bisa continue, step over, nambah. Nah, ini yang cara tangkap ini adalah bagian dimana kita ngecek secara state-nya, kita bisa tahu bagian-bagian yang ada di inside-nya kayak apa aja. Nah, ini sekarang juga ada juga yang sedikit di bagian untuk Flutter DevTool, kita bisa lihat tampilannya. Karena kan kalau yang saya problem waktu pertama kali develop Flutter, ini gimana cara inspect-nya dibanding sama web. Di web tinggal klik aja langsung itu. Nah, Flutter DevTool itu ya kayak web inspect-nya buat Flutter. Nah, kita ada di sini ada Flutter Inspector. Nah, ini di bagian yang saya tadi itu, dimana kalau kita pencet misalkan di teks ini kita pencet, dia gimana cara highlight-nya teman. Nah, di sini kita bisa melihat sebentar, mana border. Sebentar. Kemarin itu ada caranya biar dia muncul. Nah, ini dia. Nah, ini ada bordernya. Ini kita bisa lihat buat teksnya ini ternyata lebarnya 289 pixel.
dan tingginya adalah 20 pixel. Ada flex, ada fix. Nah, juga buat per masing-masing komponennya. Jadi kita bisa lihat ada icon di bawah ini. Sudah bottleneck bar, ada icon-iconnya. Nah, itu di bagian highlight image. Nah, ini buat bagian di layoutingnya. Terus di performance-nya juga ternyata bisa dicek. Di aplikasi yang kecil ini ternyata waktu pertama ngerender atau ngebuka aplikasi memakan waktu 27 milisecond. Di sini juga ada warning-warningnya. Mungkin menurut Flutter 27 milisecond udah lumayan lama ya. Dimana ada jeng ini, setahu saya kalau jeng itu lebih kayak patah-patah, tapi mungkin maksudnya di sini kayak yang nggak perlunya di mana. Itu kita setiap ngerender halaman dia ada slow frame. Oh, jeng itu slow frame, yang bikin lambatnya mungkin like ini bisa sampai 27 milisecond kan. Nah, begitu halaman nggak ada masalah, di 7 milisecond dengan 40 fps. Ya, gitu lah ya. Ada CPU profiler ini, saya sejujurnya untuk yang bagian kesini belum. Memori mungkin ini memori consumption-nya ya, dimana semua aplikasi ini total memakan 62 MB dari total RAM. Terus juga next-nya ada network. Di sini network harusnya nanti begitu sudah nge-hit API bakal ada networknya apa, responnya apa, detail-detail networknya. Terus juga ada app size. Ini saya belum ekspor karena kemarin begitu saya, sebenarnya bisa di run lewat sini. Jadi Flutter itu nge-run nggak selalu harus lewat run start debugging, bisa juga lewat main dot. Kalau dilihat jadi ada run without debugging. Biasa debug itu run pakai debugging, profile itu nge-run di mana kita harusnya bisa ngeliat aplikasi size-nya itu berapa. Saya udah coba kemarin, dari saya sendiri sih belum ketemu kenapa dia muncul sedikit ding. Ternyata di sini APK ini yang cuma ada 3 halaman sudah memakan 12 MB. Jadi ya kembali yang tadi, kalau Flutter ini secara development resource-nya lumayan gitu sih Mas. Jadi saya untuk debugging karena kalau saya pribadi sih lebih prefer debugging normal di mana ngebaca debug console karena sekaligus memahami prosesnya ya dari A ke B-nya itu gimana. Oke, thank you Mas Fahmi. Saya stop ya.